Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Fitri, selaku guru pengajar yang saya hormati dan teman-teman semua yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aisyah Nurjanah dari kelas 10 Akuntansi 1. Di sini saya mau mempresentasikan materi mengenai sejarah akuntansi di Indonesia. Pada awal mula zaman kolonial Belanda pada abad 17 sampai 1942. Sistem pembukuan berpasangan double entry mulai digunakan oleh perusahaan Belanda seperti Avion Society pada tahun 1747. Masa transisi pada tahun 1942 sampai 1950-an. Pasca kemerdekaan terjadi kelangkaan akuntan akibat eksodus warga Belanda yang memicu upaya nasionalisasi perusahaan dan pendidikan akuntansi lokal. Beralihan ke sistem Anglo-Saxon pada tahun 1950-an sampai 1960-an. Pengaruh Belanda digantikan oleh sistem Anglo-Saxon Amerika Serikat yang dibawa oleh pelajar Indonesia dan didorong oleh masuknya investasi asing. Pendirian IAI, Organisasi Ikatan Akuntan Indonesia, resmi dibentuk pada 23 Desember 1957 sebagai wadah profesi akuntan. Perkembangan pasar modal pada tahun 1970-an sampai sekarang mengaktifkan kembali pasar modal, memicu kodifikasi standar akuntansi, melahirkan pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK yang terus disesuaikan dengan standar global. Selanjutnya ada era modern dan internasional pada tahun 1990-an sampai sekarang. Yang pertama, akuntansi Indonesia mulai mengikuti standar dunia. Dulu, tiap negara punya aturan laporan keuangan sendiri-sendiri. Masalahnya, investor luar negeri jadi susah memahami laporan keuangan perusahaan Indonesia karena formatnya beda. Karena itu, Indonesia mulai memakai standar internasional bernama IFRS. Kepanjangannya International Financial Reporting Standards. Ini adalah aturan internasional untuk membuat laporan keuangan. Tujuannya supaya laporan keuangan perusahaan di berbagai negara lebih rapi, lebih transparan, mudah dibandingkan, dan dipercaya investor dunia. Yang kedua, kenapa Indonesia mengadopsi IFRS? Karena zaman mulai global, banyak perusahaan asing masuk Indonesia, investor luar negeri menahan modal. Kalau sistem akuntansinya beda-beda, bakal susah membaca kondisi keuangan perusahaan. Makanya Indonesia mulai menyesuaikan standar akuntansi dengan IFRS. Yang ketiga, dampak penggunaan IFRS. Yang pertama, laporan keuangan jadi lebih mudah dipahami dunia internasional. Contohnya, investor Jepang, bank internasional, perusahaan Amerika, mereka bisa membaca laporan keuangan perusahaan Indonesia dengan lebih mudah. B. Meningkatkan kepercayaan investor. Karena laporan keuangan dianggap lebih jelas, lebih jujur, lebih transparan, maka investor jadi lebih yakin untuk berinvestasi. C. Perusahaan Indonesia bisa bersaing global. Perusahaan Indonesia jadi lebih siap masuk pasar internasional, misalnya menjual saham di luar negeri, kerjasama internasional, mencari investor asing. Lalu, yang keempat, teknologi mulai digunakan dalam akuntansi. Dulu, akuntansi dilakukan pakai buku besar, tulis tangan, hitung manual. Sekarang, banyak memakai komputer, software akuntansi, sistem digital. Contoh softwarenya yaitu Accurate, Mayob, Zahir, SAP, sampai Excel. Yang kelima, fungsi teknologi dalam akuntansi. Teknologi membantu menghitung otomatis, mengurangi kesalahan manusia, membuat laporan lebih cepat, serta menyimpan data lebih aman dan mempermudah audit. Yang terakhir, akuntan zaman sekarang tidak cuma menghitung uang. Sekarang tugas akuntan lebih luas, yaitu menganalisis data keuangan, memberi saran bisnis, membantu pengambilan keputusan, memahami teknologi digital, serta jadi akuntan modern harus paham keuangan, paham komputer, teliti, bisa analisis data, kesimpulan singkat, serta era modern akuntansi adalah masa ketika Indonesia mengikuti standar internasional IFRS, memakai teknologi digital, serta membuat laporan keuangan lebih transparan dan global. Sekian presentasi yang dapat disampaikan.
Mohon maaf bila ada lebih kurangnya dalam mengucapkan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.